Di tengah perkembangan yang ada saat ini, inilah kampung saya dan inilah rumah saya. Mereka tidak merasakan hal yang sama gitu, bahwa pertumbuhan itu seiring pertumbuhan dengan pertumbuhan ekonomi bagi mereka ya. Bisa dibilang ya agak cukup tinggi lah ya jarak antara si yang kaya ya, punya modal, dengan mereka yang masyarakat di bawah gitu. Untuk menutupi kehidupan sehari-hari saja mereka sudah sulit gitu. Jadi yang menikmati pertumbuhan ekonomi sebetulnya mungkin ya 10%. Kalau 250 juta, 10% artinya 25 juta. Jangan-jangan lebih kecil lagi dari 25 juta. Jangan-jangan hanya 5 juta dari 250 juta. Seharusnya yang pertama dirasakan adalah peningkatan hidup rakyat yang di bawah, supaya gapnya tuh tidak terlalu besar. Nah, pemerintah yang sekarang berusaha mengurangi gap dengan cara ya mulai memperbaiki akar rumput, terutama infrastruktur, terus kesehatan untuk rakyat, pendidikan untuk rakyat. Ya itu, saya pikir itu. Jadi harus ada peran dari pemerintah, di samping secara fisik juga bagaimana dari sisi pendidikan gitu kan. Masuk ya peran serta swasta ya, pihak-pihak LSM ya yang ikut ibaratnya memantau, mengontrol atau menutupi ya bagian-bagian dari pemerintah yang kebijakan yang tidak tercover oleh mereka gitu kan. Karena cuma ngandelin pemerintah tok belum tentu juga gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iskandar. Saya dan teman-teman saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang ketimpangan ekonomi yang berada di Indonesia. Untuk pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Pak Kukuh. Selamat malam, saya Kukuh Agus Kurniawan dari kelompok 11. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan dalam ruang lingkup pembahasan ketimpangan ekonomi di Indonesia. Ya. Di sini kita bisa melihat ada 10 negara dengan PDB terbesar di dunia. Nomor 1 adalah Amerika Serikat, nomor 2 India, nomor 3 Jepang, nomor 4 adalah Jerman, nomor 5 Rusia, dan nomor 6 Indonesia. Brasil di urutan ke-7, Britania Raya di urutan ke-8, dan di sini ada Prancis di urutan ke-9. Ya, jadi dari kancah internasional, Indonesia adalah salah satu negara dengan PDB terbesar di dunia di tahun 2019. Di slide berikutnya, kita bisa lihat kondisi kondisi PDB Indonesia adalah raja se-Asia Tenggara di tahun 2018. Di sini Indonesia menjadi peringkat pertama, yaitu 1,074 miliar US dollar, dan berikutnya disusul oleh negara-negara lain yang ada di ASEAN. Selanjutnya untuk PDB per kapita, Indonesia menduduki ranking ke-5 dengan nilai 4,052 US dollar. Di sini kita bisa melihat bahwa pertumbuhan domestik bruto adalah nilai selanjutnya kita menuju slide berikutnya. Dari grafik ini kita bisa melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak tahun 1995 mencapai angka
pertumbuhannya. Setelah itu tahun 1998 sebagaimana kita tahu terjadi krisis moneter dan ini turun menjadi minus 1,3%. Selanjutnya terus naik dan kondisi tahun 2018 PDB di Indonesia mencapai angka 5,171%. Kalau kita bisa melihat ya, di sini Sri Menteri Keuangan kita Bu Sri Mulyani pada tanggal 24 April 2019 memproyeksikan bahwa pertumbuhan GDP di Indonesia adalah sekitar 5,3 sampai 5,6% di tahun 2020. Apa saja faktor yang menunjang? Salah satunya adalah faktor konsumsi, itu 5,2%. Faktor investasi itu 7,5%, sektor manufaktur 4% sampai 5%, inflasinya masih di angka 2% sampai 4%. Suku bunga itu 5% sampai 5,3%, ekspor dinilai 7%, import di 6%, dan nilai tukar rupiah diprediksi di kisaran 14.000 sampai 15.000 rupiah. Ini diambil dari data sumber Republika 24 April 2019. Di slide berikutnya kita bisa lihat pertumbuhan GDP per kapita Indonesia tahun 1995 sampai 2018. Dan di sini GDP per kapita Indonesia mencapai angka 4.284.653 US dollar. Di sini adalah suatu pencapaian yang terus meningkat setiap tahunnya. Dan apa hubungannya antara GDP dengan ketimpangan sosial? Itu bisa diukur dari data indeks Gini, ya. Jadi kalau di yang grafik biru ini adalah grafik indeks Gini di pedesaan, dan di yang grafik biru kita bisa melihat itu data indeks Gini perkotaan. Untuk total data indeks Gini per desaan dan perkotaan itu kita bisa lihat di grafik merah. Jadi bagaimana cara membacanya? Semakin tinggi nilai indeks Gini artinya adalah pemerataan pendapatan itu semakin timpang, ya. Jadi kalau angka 1 ke atas itu sudah jelas ketimpangannya sangat mencolok sekali. Kalau kita lihat di sini mulai tahun 2014 data indeks Gini terus menurun. Jadi artinya di sini untuk ketimpangan pendapatan ini bisa ditekan. Jadi daya beli masyarakat setidaknya hampir merata di sektor konsumsi. Nah, yang kedua akan dibahas oleh teman saya, Pak Dian. Saya akan bahas masalah ketimpangan di Indonesia, ketimpangan masalah perekonomian ya, terutama di Indonesia. Kenapa saya bicara masalah terutama? Karena saat ini masalah perekonomian bukan hanya terasa di Indonesia saja, tapi hampir seluruh dunia. Hal ini terutama disebabkan oleh wabah pandemi ini ya, yang kita cukup rasakan, yang menyebabkan perekonomian beberapa negara juga terasa sekali guncangannya. Akan saya sampaikan masalah di Indonesia ini. Tingkat ketimpangan di Indonesia relatif tinggi dan lebih pesat ya dibandingkan banyak negara Asia Timur lainnya. Antara tahun 2003 hingga 2010 saja itu kelihatan sekali tingkat ketimpangannya terlalu besar ya. Hal ini mengakibatkan koefisien Gini ya naik pesat dalam 15 tahun terakhir ya. Banyak warga Indonesia sebenarnya udah mulai khawatir dengan kondisi seperti ini ya. Terus akan saya sampaikan empat penyebab ketimpangan di Indonesia ya. Pertama itu ketimpangan peluang ya,
peluang ini kenapa saya sampaikan, karena nasib ya, contoh ya, nasib anak dari keluarga miskin itu terpengaruh oleh beberapa hal utama, yaitu tempat mereka lahir, pendidikan mereka, dan juga pendidikan orang tua. Ini yang akan menentukan masa depan mereka. Sehingga karena minimnya pendidikan, SDM juga menjadi rendah, dan nanti nasib mereka ke depan juga bisa dikatakan lebih rendah peluangnya ketimbang yang pendidikannya lebih tinggi dan SDM-nya lebih tinggi. Dan hal seperti ini, faktor seperti ini di luar kendali sebagai individu ya. Terus ketimpangan pasar kerja ini dengan keterampilan ya, dengan keterampilan tinggi menerima gaji yang lebih besar, sementara keterampilannya rendah itu tidak produktif, maka otomatis ya penghasilan juga tidak produktif dan lebih kecil. Itu nomor 2. Terus yang ketiga adalah konsentrasi kekayaan. Kaum elit itu memiliki aset keuangan ya, properti, saham, segala macam. Jadi bukan hanya memikirkan untuk hari ini, mereka itu memikirkan sampai ke masa depan. Sementara ketimpangan yang kita rasakan untuk masyarakat menengah ke bawah, jarang sekali dari mereka untuk memikirkan masa depan, karena kebutuhan hidupnya mereka pikirkan baru hari ini, untuk hari ini saja. Terus ketimpangan dalam menghadapi goncangan, saat terjadi goncangan ya, masyarakat miskin dan rentan akan lebih terkena dampaknya, karena persiapan cadangan ya itu bisa dikatakan sedikit atau lebih rendah ketimbang orang yang lebih mampu. Terus pilihan untuk mengatasi ketimpangan ya, satu dari pemerintah itu misalkan satu ya, memperbaiki layanan umum ya, kunci bagi generasi berikutnya untuk meningkatkan pelayanan umum di tingkat desa, camat, dan kabupaten. Hal ini dapat memperbaiki kesehatan sehingga sumber daya kita juga terjamin untuk masa depannya. Terus memperkuat program perlindungan sosial seperti bantuan tunai bersyarat, beasiswa. Hal ini akan memperbaiki kondisi SDM masyarakat di Indonesia. Manakala SDM-nya baik, kita akan lebih cepat siap terhadap kondisi. Terus menambah peluang pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja. Ini maksudnya adalah manakala sumber SDM kita tidak memiliki keterampilan seperti tadi sebelumnya saya sampaikan, maka produktivitas akan rendah. Jadi pelatihan keterampilan ini adalah menunjang untuk produktivitas yang meliputi skill ya. Dan ini akan memperbaiki peluang kita di masa depan. Terus menyediakan lapangan kerja yang lebih baik ya, menggunakan pajak dan belanja pemerintah untuk mengurangi ketimpangan. Jadi menggunakan pajak dan belanja pemerintah itu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, sehingga masyarakat itu ketimpangannya yang bawah itu bisa terdorong naik ya, mendekati yang sudah dirasakan lebih baik ya. Jadi ketimpangan itu jaraknya rentannya pendek, tidak terlalu tinggi seperti sekarang. Terus meningkatkan ketaatan dan pengumpulan pajak perorangan. Nah, hal ini yang masih kita kadang rasakan lambat ya dari masyarakat kita untuk meningkatkan ketaatan dan pengumpulan pajak. Lambat dalam hal ini menurut saya bukan lambat, kenapa ya, penanganannya maksud saya. Jadi pajak itu dalam pengelolaannya, dalam pengumpulannya ya, kita harus benar-benar bisa kita terapkan untuk kemaslahatan masyarakat. Jadi dalam hal ini untuk memendekkan tingkat ketimpangan antara si miskin dan si kaya. Jadi dari masyarakat sendiri akan kembali ke masyarakat itu sendiri. Jadi dengan pajak, apabila kita taat, nah, ya, pengumpulan pajaknya juga kita konsisten, ya. Dan ini akan kembali juga ke masyarakat, sehingga ketimpangan sosial itu akan bisa kita perendah lagi, kita perkecil lagi. Mungkin dari saya itu saja sebagai sumbang saran, ya. Bukan sebagai mungkin dari pakar-pakar ekonomi mungkin lebih paham. Saya hanya sebagai sumbang saran saja, sebagai bahan pertimbangan saja. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, karena ini sebagai saran saja. Itu saja yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih. Yang ketiga akan dibahas oleh Nadia. Ada banyak jenis ketimpangan yang bisa kita lihat di Indonesia. Namun diantaranya ketimpangan ekonomi lah yang sangat mudah dijumpai pada masyarakat modern saat ini, baik sebagai penikmat ekonomi maupun sebagai korban ketimpangan ekonomi ini. Ketimpangan ekonomi ini berdampak besar pada sebagian hal, salah satunya yaitu mengakibatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini tidak merata. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini hanya ada di beberapa wilayah saja dengan sumber daya yang dikuasai oleh golongan tertentu. Saya di sini akan membahas tentang strata sosial, penikmat pertumbuhan ekonomi, dan korban dari ketimpangan ekonomi ini. Saat ini, penguasaan kekayaan di Indonesia hanya dimiliki segelintir orang saja. Sementara itu, kelompok miskin di Indonesia berada di dalam kondisi tidak berdaya. Pemerintah cenderung membiarkan kelompok miskin bersaing dengan kelompok kaya atas nama pasar bebas, sehingga warga miskin semakin tidak berdaya. Saya di sini akan membahas tentang strata sosial penikmat pertumbuhan ekonomi dan korban ketimpangan ekonomi ini. Memang dalam beberapa tahun terjadi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, meski dalam kondisi stagnan, tetapi selama ini kue pertumbuhan ekonomi tidak bisa dinikmati secara menyeluruh. Fenomena paradoksal pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan ini menimbulkan pertanyaan, mengapa terjadi pertumbuhan ekonomi tetapi kemiskinan masih tinggi? Jawaban itu sangat sederhana, karena masyarakat golongan bawah kurang mempunyai akses terhadap faktor produksi. Dalam kegiatan ekonomi, faktor produksi disinergikan untuk menciptakan nilai tambah, yang agregasinya merupakan produk domestik bruto. Data BPS menunjukkan pertumbuhan ekonomi tahun 2018 sebesar 5,17%. Nah, masih kentalnya sistem feudalistik dalam tantangan politik dan ekonomi negara ini menjadikan pangkal masalahnya. Dominan dalam kelompok kecil ini diantaranya adalah pejabat negara, kalangan militer, politikus, dan bangsawan, dan tentunya para konglomerat. Kelompok ini satu sama lain saling menyokong dan mengamankan kepentingannya masing-masing. Tak ayal, meski reformasi sudah bergulir, pertumbuhan ekonomi lagi-lagi hanya memberikan manfaat kepada kelompok kecil tersebut yang secara bergantian leluasa mengakses sumber daya ekonomi. Sementara, kelas menengah ke bawah dan kalangan UMKM sulit naik kelas karena keterbatasan terhadap akses sumber daya ekonomi akibat dikuasai segelintir elit dan oknum-oknum lainnya. Nah, yang terakhir, saya sendiri yang akan bahas. Tadi kan teman-teman saya udah bahas tentang kondisi pertumbuhan GDP Indonesia. Terus strata sosial penikmat pertumbuhan ekonomi, dan juga solusi mengatasi ketimpangan ekonomi. Nah, kenapa sih di sini ada kondisi pertumbuhan, lalu ada strata sosialnya, korban ketimpangannya, atau solusi mengatasi ketimpangan ekonomi? Di sini saya akan sedikit membahas tentang hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan ekonomi itu sendiri. Nah, sebelum kita berlanjut ke sana, coba kita akan sedikit mencari tahu dulu apa itu kesenjangan ekonomi atau ketimpangan ekonomi itu sendiri. Nah, kesenjangan itu merupakan masalah sosial yang dapat berdampak luas bagi kehidupan masyarakat. Masalah kesenjangan ini atau ketimpangan ini dapat diatasi secara efisien melalui campur tangan pemerintah. Ya, campur tangan pemerintah karena memang semuanya yang bisa mengatur, merumuskan kebijakan-kebijakan, serta yang bisa mengatur pertumbuhan ekonomi itu sendiri, ya pemerintah. Pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi kesenjangan ini berkembang setelah Kuznets dalam Todaro dan Smith di tahun 2006 dengan pertumbuhan ekonomi yang menakjubkan. Ia meneliti kesenjangan di berbagai negara secara cross-seksional dan menemukan pola terbalik
Kuznets menyimpulkan bahwa pendapatan rata-rata per kapita pada awal perkembangan negara masih rendah dan tingkat kesenjangannya juga rendah. Ketika pendapatan rata-ratanya naik, maka kesenjangannya juga meningkat. Nah, itu sedikit penjelasan kenapa pertumbuhan ekonomi sangat mempengaruhi kesenjangan ekonomi masyarakat itu sendiri. Namun di samping itu, teori-teori yang tadi sempat saya jelaskan itu sempat dipertanyakan oleh para ahli. Salah satunya misalkan Aswan Said yang mempertanyakan validitas paradigma dan kesimpulan hipotesis terbalik Kuznets. Menurut hipotesis Kuznets, lebih berupa rintangan daripada bantuan dalam memahami hubungan antara pertumbuhan dan distribusi pendapatan. Terlepas dari salah dan betulnya teori Kuznets ini, karena banyakkan tanggapan-tanggapan dari para ahli yang mempertanyakan validitasnya, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa ketika setiap orang dapat menaikkan penghasilannya, maka di situ pula kesenjangan ekonomi itu akan menurun. Dalam hal ini, pemerintah seharusnya melakukan pendekatan tabungan. Mengapa? Karena dalam pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka pendapatan kelompok kaya meningkat. Peningkatan pendapatan ini akan diikuti dengan peningkatan tabungan. Yang selanjutnya diikuti peningkatan investasi yang berdampak pada semakin meningkatnya pendapatan kelompok pemilik modal. Dalam hal ini, pemerintah seharusnya melakukan pendekatan tabungan. Kenapa begitu? Karena dalam pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka pendapatan kelompok kaya itu akan meningkat. Peningkatan pendapatan ini akan diikuti dengan peningkatan tabungan. Yang selanjutnya diikuti oleh peningkatan investasi para pemilik modal yang diinvestasikan di pasar modal atau misalkan reksadana atau dan lain-lain. Sementara itu, kelompok yang berpendapatan rendah tidak dapat menabung, yang berarti tidak terjadi investasi, sehingga pendapatannya pun rendah. Sementara itu, kelompok yang berpendapatan rendah tidak dapat menabung, yang berarti tidak terjadi investasi, sehingga pendapatan rendah dan kondisi ini akan berakibat tingginya kesenjangan pendapatan. Selanjutnya adalah pendekatan industrialisasi. Mengapa? Dalam mengembangkan teori pengaruh pertumbuhan terhadap ketimbangan, Kuznets berasumsi bahwa aktivitas ekonomi masyarakat mengalami pergeseran dari aktivitas tradisional, contohnya pertanian, ke aktivitas yang lebih modern, industri. Seiring dengan proses industrialisasi mendorong terjadinya urbanisasi. Kondisi ini akan menimbulkan kesenjangan yang tinggi antara kota dan desa yang terjadi karena perbedaan upah itu sendiri. Dengan asumsi rate return of capital lebih tinggi daripada rate return of labor. Setelah pendekatan industrialisasi tadi, tidak kalah pentingnya adalah merubah komposisi industri. Mengapa? Melalui industrialisasi banyak bermunculan industri-industri baru. Kondisinya akan merubah komposisi industri yang ada. Industri yang baru, rate of return yang diperoleh lebih besar dari industri yang lama, dengan asumsi pemodal lama tidak mudah untuk melakukan investasi baru. Negara-negara yang mengalami perubahan industri yang lebih besar, tingkat kesenjangan pendapatan keluarga lebih besar. Bison dan Tannery tahun 2004 adalah salah satu pencetusnya. Kesenjangan ini terjadi karena upah yang berbeda secara signifikan antara sektor industri dengan sektor lainnya. Setelah ketiga pendekatan-pendekatan tadi, yang terakhir yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah pendekatan pendidikan. Kenapa? Karena SDM yang ada sekarang itu belum cukup untuk melakukan persaingan di dunia industri atau di dunia kerja. Banyaknya tenaga-tenaga ahli yang didatangkan dari luar negeri itu menjadikan persaingan-persaingan yang sangat ketat di dunia kerja di Indonesia. Karena dari itu pemerintah wajib melakukan pendekatan secara pendidikan, di mana SDM yang nantinya akan bermunculan dari sekolahan,
universitas itu akan siap di dunia kerja, siap bersaing, dan siap melakukan kinerja yang terbaik sehingga pendapatannya lebih baik, lalu dapat berdampak positif kepada lingkungan. Di situ juga akan terjadinya peningkatan pendapatan dan menurunkan kesenjangan ekonomi yang berada di Indonesia. Nah, itulah penjelasan dari saya. Semoga dapat membantu keresahan teman-teman tentang ketimpangan ekonomi itu sendiri. Nah, itulah penjelasan dari saya dan teman-teman saya. Kurang dan lebih benarnya mohon maaf, dan jika ada salah-salah kata saya juga mohon maaf. Video ini saya cukupkan dulu sampai di sini ya. Terima kasih.